Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang kedua. Pada bagian pertama yang lalu, Agung Sedayu dan Untara kakaknya sedang menuju Sangkal Putung untuk mengabarkan rencana penyerangan Laskar Macan Kepatihan kepada Ki Widura. Dalam perjalanan itu terjadilah pencegatan di bawah curahan hujan di malam hari. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Selamat mengikuti. Denyut nadi Sedayu seakan-akan berhenti. Dengan tergagap ia berkata, "Kakang, apakah tidak sebaiknya kita kembali?" "Nasib Paman Widura tergantung kepada kita," sahut kakaknya. "Tetapi nasib kita sendiri," desak adiknya. Untara tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang wajar, tetapi ada sesuatu yang tidak dirasakan oleh adiknya itu. Ia merasa wajib untuk menyelamatkan Laskar Widura, pamannya yang telah bertahun-tahun bersama-sama dalam satu ikatan perjuangan. Dan yang terakhir, mereka berdua berdiri di pihak Pajang dalam pertentangannya dengan Jipang. Karena itu ada beberapa dorongan yang kuat yang memaksanya untuk berjalan terus. Karena Untara tidak menjawab, Sedayu mendesaknya, "Kakang, kenapa kita tidak kembali? Bukankah nasib kita sendiri lebih berharga dari nasib siapapun juga? Belum pasti kita akan menjumpai Bahawa Sedayu. Bahkan mungkin kita akan mendapat teman seperjalanan. Syukurlah kalau yang berada di ujung hutan itu anak-anak Paman Widura sendiri." Namun apa yang dikatakannya sama sekali tidak diyakininya. Sangkal Putung masih agak jauh. Adakan seseorang di ujung hutan itu? Sedayu semakin cemas. "Ya," jawab Untara berat. "Kakang lihat," desak Sedayu. "Ya." Untara menjadi semakin cemas. Kalau adiknya menjadi ketakutan, sulitlah keadaannya. Apa yang diduganya itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba Sedayu semakin merapatkan dirinya sambil merengek. "Kakang, marilah kita kembali." "Jangan Sedayu," jawab kakaknya membesarkan hati adiknya. "Kita lihat siapakah yang berada di ujung hutan itu." "Mereka pasti Laskar Arya Penangsang," sahut adiknya. "Kenapa kita mesti takut kepada mereka?" bertanya kakaknya. "Mereka adalah orang-orang sakti," jawab adiknya. "Kita juga laki-laki seperti mereka." Sedayu bombong kakaknya, "Apabila mereka orang-orang sakti, mereka tidak akan dikalahkan oleh Laskar Pajang." "Kita bukan Laskar Pajang," bantah adiknya. "Aku salah seorang dari prajurit Pajang," potong kakaknya. Untara bukanlah seorang yang biasa menyombongkan dirinya. Tetapi ia mengharap adiknya mempunyai kepercayaan kepadanya dan tidak akan menyulitkan keadaannya seandainya ia benar-benar harus menghadapi bahaya. "Tetapi aku bukan," rengek adiknya pula. Bahkan kini Sedayu telah mulai menarik-narik bajunya. Untara menjadi gelisah, tetapi ia tidak menjawab. Jarak mereka telah semakin dekat dan Untara tidak memutar langkahnya. Ketika adiknya akan berkata lagi, Untara berdesis, "Diamlah supaya orang di muka kita tidak tahu bahwa kau penakut." Dengan demikian mereka akan semakin berani. Dan mereka akan mempermainkan kita seperti kelinci. Sedayu terbungkam. Betapa ia menjadi sangat takut untuk menyatakan ketakutannya. Karena itu dengan lutut yang gemetar ia pun berjalan terus. Tiba-tiba Untara menggeram. Untunglah mereka tidak akan dapat melihat bambu wulung yang hitaman itu. Apalagi di dalam kepekatan hujan malam yang kelam. Namun ketajaman mata Untara dapat membedakannya dengan warna air yang keputihan memantulkan cahaya cakrawala yang sangat lemah. Dan apabila kaki kuda mereka menyentuhnya, akibatnya akan mengerikan sekali. Beberapa langkah dari bambu yang melintang itu, Untara berhenti. Tak ada seorang pun yang tampak. Namun ia yakin di dalam hutan, di balik pohon yang rapat itu, pasti bersembunyi seseorang atau lebih. Ketika Sedayu melihat bambu yang melintang itu, maka darahnya akan membeku. Ia pernah melihat cerita kakaknya tentang seseorang yang malang melanggar seutas tali yang terentang di jalan. Tetapi hatinya telah benar dicekam oleh ketakutan sehingga sama sekali ia tidak berani berkata sepatah pun. Bahkan terasa lututnya semakin gemetar, dan seakan ia telah tidak mampu lagi untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya itu. Sekali,
Untara menarik nafas. Ia tak mau mendekat lagi. Sebab dengan demikian, ia akan berada di dalam kedudukan yang kurang baik. Orang yang berada di belakang rimbunnya daun akan dapat melihatnya dengan jelas, sedang ia sendiri tak akan dapat melihat mereka. Karena itu, sengaja Untara menanti salah seorang dari mereka atau beberapa orang sekaligus datang kepadanya. Untuk sesaat keadaan menjadi sunyi tegang. Nafas Sedayu terdengar berebut dahulu keluar dari hidungnya. Ia tidak berani berkata apapun, namun tangannya erat berpegangan baju kakaknya. Perlahan tangan Untara meraba tangan adiknya, dan dicobanya untuk melepaskan pegangan itu. Sebab setiap saat ia perlu bergerak cepat, tetapi Sedayu berpegangan semakin erat bahkan sekali-sekali menariknya. Untara menarik nafas. Tiba-tiba Sedayu terkejut ketika kakaknya berkata lantang, "Biarkan mereka Sedayu. Kita tidak akan berbuat apa-apa. Namun kalau mereka mengganggu kita, kau baru boleh bertindak sesuka hatimu. Syukurlah kalau mereka sahabat-sahabat kita yang baik." Sedayu tidak tahu maksud kata-kata itu. Bahkan debar jantungnya seperti akan memecah dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu namun mulutnya seperti telah tersumbat. Tetapi yang diharapkan Untara terjadilah. Orang-orang yang bersembunyi di balik pohon-pohon yang rimbun itu mendadak menjadi tidak sabar. Sehingga dengan demikian terdengar salah seorang di antara mereka berteriak, "Siapa kalian?" Pertanyaan itu bagi Sedayu terdengar seperti petir yang meledak di telinganya. Kini tidak saja lututnya yang gemetar, tetapi seluruh tubuhnya menggigil dan dadanya bergetar, sedang darahnya seolah-olah berhenti menyumbat kerongkongan, sehingga nafasnya menjadi sesak. Ia tidak dapat bertahan berpegangan baju kakaknya lagi ketika tangan kakaknya menyentuh tangannya. Kini Untara dapat maju selangkah, bisiknya, "Peganglah kendali kuda-kuda kita." Tetapi Sedayu tidak menangkap kendali kuda Untara, bahkan dengan tidak disadarinya, kembali ia berpegangan baju kakaknya. Perlahan-lahan kakaknya menarik tangan adiknya sambil berkata lirih, "Sedayu, kalau kau tak mau memegang kendali kuda, jangan berpegangan bajuku, berpeganganlah tangkai kerismu." Tetapi hati Sedayu yang tinggal semenit itu tak dapat lagi menangkap arti kata-kata kakaknya. Ketika kakaknya bergeser selangkah lagi, tangan Sedayu terkulai lemas. Dan ia berdiri di antara dua ekor kuda seperti tiang yang lapuk. Sebuah sentuhan yang tak berarti akan dapat merobohkannya. Dalam pada itu kembali terdengar suara dari ujung hutan berteriak di antara butir-butir hujan yang sudah mulai mereda. "Hei, siapa kalian?" Untara mencoba menembus kepekatan malam, namun ia tak berhasil. Karena itu maka dijawabnya berhati-hati, "Kami anak-anak dari Sendang Gabus." "Siapakah kalian?" "Ya," sahut Untara, "anak siapa?" Terdengar sebuah pertanyaan. Untara beragu, adakah mereka mengenal setiap orang di Sendang Gabus? Untara sendiri tidak banyak mengenal orang-orang dari Sendang Gabus, meskipun pedukuhannya Jati Anom tidak jauh dari Sendang Gabus itu. Untuk menyebut namanya tak mungkin baginya. Seandainya orang-orang yang bersembunyi itu sisa-sisa laskar penangsang, maka nama Untara pasti mereka kenal. Dengan demikian, tak mungkin baginya untuk melampaui tempat itu tanpa pertumpahan darah. Karena itu ia mencoba menyembunyikan namanya sejauh mungkin. Ia masih mencoba untuk menghindarkan diri dari bentrokan kekerasan, sebab tugasnya adalah tugas yang sangat penting. Kalau ia gagal mencapai Sangkal Putung, maka Widura akan mengalami bencana. Karena itu maka ia menjawab untung-untungan, "Anak Sadipa." "Sadipa?" sahut suara di ujung hutan. "Iya." "Sadipa yang mana? Yang tinggi sakit-sakitan atau yang pendek kudisan?" bertanya suara itu pula. Kembali pengenalannya atas orang yang bernama Sadipa. Sadipa yang lain, tinggi besar, berkumis panjang, tetapi yang satu tangannya cacat. "Bagus," sahut suara itu, "kau benar-benar anak Sendang Gabus, kau benar-benar kenal dengan Sadipa. Tetapi kenapa kau berbohong?" Untara menjadi berdebar-debar. Ia telah menyebutkan sebuah nama yang dikenalnya. Ia telah menyebutkan ciri-cirinya, tetapi orang di belakang kegelapan itu tahu ia berbohong. Tiba-tiba Untara melihat bayangan yang bergerak-gerak muncul dari balik pepohonan. Cepat ia melangkah surut, selangkah saja di muka adiknya. Nalurinya telah membawanya untuk melindungi adiknya yang menggigil ketakutan.
Orang yang muncul dari hutan itu berjalan perlahan-lahan mendekatinya. Terdengarlah ia tertawa lirih, namun suaranya menghentak-hentak dada. Agung Sedayu menjadi kian ketakutan. Namun kakaknya tegak di mukanya seperti batu karang. Siapakah sebenarnya? Bertanya orang itu. Untara mencoba mengawasi wajahnya. Lamat-lamat ia melihat garis-garis yang keras. Tubuhnya tidak begitu tinggi, namun ketat dan kekar. Orang itu masih beberapa langkah maju. Katanya kemudian, setelah ia berhenti kira-kira 3-4 langkah dari Untara, dua anak yang berani. Siapakah namamu? Aku anak Sadipa, Untara mengulangi. Kembali orang itu tertawa, jangan berbohong, katanya. Anak Sadipa yang tinggi besar, berkumis panjang dan satu tangannya cacat, tidak segagah kalian. Aku kenal mereka, aku orang Sendang Gabus. Untara terkejut mendengar keterangan itu. Apakah orang yang berdiri di hadapannya itu orang Sendang Gabus? Kalau kau orang Sendang Gabus, siapa namamu? Sahut Untara. Tebak siapa aku? Orang itu berkata sambil tertawa. Kembali Untara diam. Ia mencoba mengingat-ingat semua orang Sendang Gabus yang pernah dilihatnya. Dan tiba-tiba ia teringat orang ini. Pandai besi di Sendang Gabus. Aku ingat. Tiba-tiba Untara menyahut, kau pandai besi Sendang Gabus. Orang itu mengangkat alisnya, katanya, kau kenal aku. Ya, kau adalah salah seorang prajurit Jipang, sambung Untara. Namun dengan demikian Untara menjadi semakin berdebar-debar. Pandai besi itu kenal kepadanya dahulu. Mudah-mudahan orang itu telah melupakannya. Tetapi ternyata Untara tidak beruntung. Orang itu selangkah maju. Dan dicobanya untuk mengenal wajah Untara baik-baik. Diamatinya anak muda itu dengan seksama. Maka tiba-tiba katanya disertai derail tawanya, jangan bohong lagi, kalian anak Jati Anom. Orang itu berhenti sejenak untuk mengingat-ingat. Maka sambungnya menyentak, setan. Bukankah kau yang bernama Untara? Untara tidak dapat lagi menyembunyikan namanya. Orang itu ternyata masih mengenalnya. Namun meskipun demikian ia menjawab, ya, aku Untara. Bukankah kita bertetangga? Persetan, kau pengikut Karebet yang gila itu, bentak pandai besi itu. Untara menarik nafas. Apakah bedanya, kau berada di pihak Jipang dengan keyakinanmu? Aku berada di pihak Pajang dengan keyakinanku. Sahut orang itu, kau sangka Karebet berhak merajai Pulau Jawa. Ia tidak lebih dari anak penunggu burung di sawah. Yang penting bagiku, apakah yang telah dilakukan dan akan dilakukan bagi tanah kita ini? Sahut Untara, aku bukan tukang bicara seperti kau, bentak orang itu. Wahyu keraton tidak dapat hadir pada sembarang orang. Tidak akan dapat hadir dalam diri penggembala seperti anak tingkir itu. Tetapi penangsang telah mati. Apa katamu? Bantah Untara, persetan. Namun cita-citanya tetap hidup, jawab pandai besi itu. Untara tersenyum. Katanya, tahukah kau tentang yang kau katakan itu? Cita-cita, bukankah kau menghilang dari Sendang Gabus karena kau tidak dapat membayar utangmu pada Demang Sendang Gabus? Persetan, setiap pengikut Adiwijaya harus mati. Kau pula harus mati, gertak pandai besi itu. Kau akan membunuh aku? Bertanya Untara. Orang itu berpikir sejenak. Ia kenal akan nama Untara yang gemilang di Laskar Pajang. Ia sadar bahwa ia sendiri tak mampu melawannya. Karena itu ia menjawab, ya, aku akan membunuhmu. Maksudku golonganku, golongan Arya Jipang. Untara menarik nafas, kenapa golongan? Paman pandai besi, sambung Untara, paman bisa mengakhiri cara hidup yang tidak berketentuan itu. Orang-orang Pajang bukan pendendam. Persetan. Tiba-tiba orang itu bersuit nyaring, dan sesaat kemudian muncullah 3 orang dari dalam belukar, terdengar Untara menggeram, 4 orang, desisnya. Sekali ia menoleh pada adiknya. Adiknya masih menggigil ketakutan, tampaklah mulutnya bergerak-gerak, namun suaranya sama sekali tak terdengar. Untara menyesal, kenapa adiknya itu dibawa serta kalau ia singgah sebentar di Banyu Asri, adiknya dapat dititipkannya di sana. Namun apakah pamannya sedang di rumah juga belum pasti. 3 orang yang datang kemudian itu pun kini telah berada di samping si pandai besi.
Yang seorang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, yang seorang lagi tinggi gagah sedang yang seorang lagi masih sangat muda, lebih tua sedikit dari adiknya. Untara, berkata si pandai besi, sayang kami tidak biasa menawan seseorang. Karena itu sama sekali tidak bermaksud menangkap kalian. Untara menyadari arti kata-kata itu. Pandai besi itu akan berkata, kalian berdua akan kami bunuh. Karena itu ia tidak dapat melihat kemungkinan lain daripada bertempur melawan keempatnya. Tetapi bagaimana dengan adiknya? Tiba-tiba Untara berkata lantang, Sedayu, menepilah. Biarlah aku saja yang menghadapi mereka. Kau tidak perlu ikut serta. Orang-orang ini sama sekali tak cukup bernilai untuk melawanmu. Si pandai besi menggeram, jangan terlalu sombong. Untara sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri. Tapi dia ingin menutupi kelemahan adiknya, sehingga orang-orang itu tidak akan berani mengganggunya. Untunglah bahwa keempat orang itu tidak terlalu memperhatikan adik Untara itu, sehingga mereka tidak mengetahui apakah sebenarnya yang sedang terjadi dengan anak muda itu. Menggigil ketakutan dengan dada sesak. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ketiga mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.